Halo, perkenalkan nama saya Theodorus Yoganata dan bersama partner saya Niki Aditya Matia. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang penelitian kita yaitu peluang bisnis charging station sebagai startup di Indonesia. Lalu, yang pertama untuk background penelitian ini, di mana jumlah EV di Indonesia itu mengalami peningkatan pesat sebesar 15.000%, yang tadinya hanya 687 unit di tahun 2021 menjadi 103.931 unit di tahun 2025. Pertumbuhan fasilitas infrastruktur charging station pun meningkat pesat, di mana di tahun 2021 hanya ada 67 menjadi ada 465 unit di tahun 2025. Nah, GDP Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Semakin tinggi GDP kita akan meningkatkan kemungkinan masyarakat ataupun kemampuan masyarakat dalam adopsi EV, meningkatkan peluang startup tadi sosial ini. Lalu selanjutnya ada dependent variable yang kita gunakan adalah peluang trading station yang diukur dari pertumbuhan. Lalu variabel independen yang pertama ada minat beli yang diukur dari volume penjualan. Selanjutnya ada income income yang diukur dari GDP, pertumbuhan GDP. Lalu selanjutnya ada price yang dimana diukur dari rata-rata harga penjualan AIF. Selanjutnya di sini buying interest yang dimana minat beli diukur dari jumlah penjualan karena didukung oleh temuan penelitian sebelumnya, penjualan memang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat beli. Lalu income yang diukur dari GDP Indonesia per tahun, karena pada penelitian sebelumnya alasan kita memilih variabel ini tuh karena income dalam penelitian ditemukan bahwa semakin tinggi income penduduk maka semakin tinggi juga peluang untuk membeli it. Lalu selanjutnya ada price yang diukur berdasarkan harga rata-rata semua kendaraan listrik per tahun. Yang dimana dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan kita yang pertama itu untuk mengetahui apakah minat beli memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan charging station. Yang kedua, apakah income atau yang diukur dari GDP ini memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan charging station. Ketiga, apakah harga dari IP ya memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan charging station. Dan yang terakhir itu mengetahui apakah minat beli, income, dan juga harga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan charging station. Selanjutnya, masuk ke metodologi, di mana penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan bersumber menggunakan data sekunder, gitu. Kan dari sumber terpercaya seperti Databox, PLN, dan juga data-data pendalaman. Untuk dependent variable di penelitian ini yaitu peluang bisnis charging station yang diukur dari pertumbuhan charging station. Independent variabelnya itu adalah minat beli terhadap kendaraan listrik, lalu juga eh, income ada yang diukur dari GDP, dan juga ada harga dari EV. Nah, untuk metode analisisnya itu adalah regresi linear berganda yang dilakukan menggunakan bantuan tools Diffuse 13. Selanjutnya, nah, berikut adalah data-data untuk tiap variabel tadi. Nah, rata-rata harga dari tahun ke tahun, rata-rata harga EV, lalu ada pertumbuhan GDP dari tahun ke tahunnya, dan juga ada jumlah penjualan EV dari tahun ke tahun. Selanjutnya, itu ada result. Nah, ini adalah hasil setelah melakukan analisis linear berganda lewat GPS 13 tadi. Dapat dilihat pada bagian regression statistik di mana nilai R-square-nya mencapai 0,99 dan adjusted R-square 0,96. Hal ini mengindikasikan bahwa 99% perubahan yang terjadi pada variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen tiga tadi, ada minat beli, income, dan juga harga. Dan adjusted R-square mencapai 0,96, berarti walaupun dengan penyesuaian dapat diketahui bahwa 96% perubahan yang terjadi pada variabel dependen dipengaruhi oleh
ketiga variabel independennya. Lalu ada nilai probabilitas F, di mana ada nilai 0,019, yang di mana nilai ini ada di bawah standar 0,05, yang menunjukkan bahwa model ini variabel independennya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel independennya. Lalu, untuk bagian t-test result ini, variabel pertama itu PR, price, harga. Dengan nilai koefisien 1,63 dan nilai probabilitas 0,11, ini menunjukkan bahwa pengaruh price terhadap pertumbuhan charging station memang positif, tetapi karena nilai probabilitasnya di atas standar 0,05, pengaruhnya ini tidak signifikan. Nah, lalu ada sales, minus 1,191 dengan nilai probabilitas 0,0196. Sel sendiri ini artinya memiliki pengaruh negatif 1,91, dan karena nilai probabilitasnya ada di bawah 0,05, maka pengaruhnya signifikan. Jadi eh, pertumbuhan charging station setiap sales naik 1%, maka pertumbuhan charging station malah menurun sebesar 1,9. Lalu masuk ke variabel terakhir, yaitu GDP atau income. Nah, nilai koefisiennya itu sebesar 39,84 dan probabilitasnya 0,019, yang berarti GDP berpengaruh positif dan juga signifikan. Jadi setiap GDP naik 1%, maka pertumbuhan charging station naik sebesar 39,84. Next. Nah, ini hasil tadi. Next. Nah, masuk ke kesimpulan. Dari hasil tadi bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan charging station sangat tergantung dengan GDP atau income masyarakat Indonesia, di mana semakin tinggi income mereka, maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan charging station di Indonesia. Nah, sel sendiri kenapa bisa memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan charging station di Indonesia? Karena untuk saat ini fasilitas infrastruktur charging station ini bukan menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen, karena subsidi pemerintah masih menjadi faktor utama. Jadi untuk saat ini sales memang memberikan pengaruh yang negatif. Nah, tetapi ketika GDP kita semakin tinggi dan masyarakat kita sudah tidak membutuhkan subsidi lagi, maka konsumen akan mencari value lain yang diberikan dari EV ini selain subsidi pemerintah tadi. Nah, memang harganya pasti akan naik karena tidak ada subsidi dari pemerintah, tetapi seperti yang sudah ditemukan di penelitian sebelumnya, bahwa di EV ini asumsi harga itu bukan harga yang tertulis di brosur, tapi value yang mereka dapat dari EV tersebut. Jadi walaupun harganya nanti naik, selama konsumen merasa value-nya masih sesuai, maka mereka akan tetap beli. Nah, salah satu value-nya ini adalah ketersediaan charging station. Kurang lebih seperti itu penelitian kita, dan kita ada sedikit rekomendasi untuk penelitian selanjutnya supaya bisa meneliti menggunakan data yang lebih lengkap. Kalau kita menggunakan data tahunan, maka untuk penelitian selanjutnya ada baiknya menggunakan data bulanan. Seperti itu. Terima kasih.